Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurdiana, biasa dipanggil Lia. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5B. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil review dari skripsi UIN Jakarta, yang mana ini adalah untuk pemenuhan tugas EKT 1 dari mata kuliah Metodologi Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan informasikan terlebih dahulu data disertasi dari skripsi yang saya pilih. Siapa sih penulisnya? Apa sih judul yang saya pilih dari review skripsi tersebut? Kita langsung saja ya. Nah, identitas dari disertasi skripsi. Judul skripsi yaitu peranan dan bimbingan orang tua dalam melaksanakan sholat bagi remaja di Desa Datar Lebuai. Penulisnya atas nama Noval Kurniawan atau bisa kita panggil Kak Noval. Nomor NPM yaitu 141 101 0362. Pembimbing, jadi Kak Noval ini ada 2 pembimbing ya teman-teman. Dosen pembimbing 1 dari Dr. Syamsuri Ali MAG. Kemudian dosen pembimbing 2 dari Dr. Sunarto MPDI. Itulah identitas disertasi dari skripsi yang ditulis oleh Kak Noval Kurniawan. Yang mana tugas ini menjadi salah satu pemenuhan tugas EKT 1 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam. Saja review di bagian bab 1 yaitu pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan ini ada yang namanya latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini, penulis Kak Noval itu menjelaskan mengenai apa itu sholat dan betapa pentingnya ibadah sholat itu untuk terus didirikan. Bahkan saking pentingnya sampai Kak Noval ini mencantumkan 2 ayat suci Al-Quran sebagai penegasan bahwasan itu sholat sangat penting untuk terus didirikan. Bagaimana bunyi ayatnya? Penegasan pada ayat Al-Quran yang pertama yaitu surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian penegasan yang kedua dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Itu adalah beberapa ayat yang menjelaskan, mempertegas bahwasannya sholat itu sangat penting untuk terus kita dirikan dan kita laksanakan. Nah, dari penulis tersebut pun selain dia menjelaskan mengenai sholat, di situ pun tertulis penjelasan terkait dengan remaja, yang mana pada usia remaja itu adalah usia yang sangat berguncang. Peran orang tua sangat penting pada saat itu untuk terus mengingatkan, mengajak anak-anaknya seusia remaja itu untuk menjaga sholatnya. Apalagi di lingkungan mereka yang mungkin kurang memungkinkan si anak tersebut bisa melakukan sholat dengan tepat waktu atau mungkin dengan rutin. Seperti itu. Memang berdasarkan pengamatan dari si penulis ini,
Beliau juga menjelaskan bahwasannya di desa datar Lebuai itu memang sangat minimalisir untuk remaja-remajanya itu mendirikan sholat. Karena memang faktor lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi, berdasarkan dari reviewer, saya selaku reviewer dari skripsi ini, ada beberapa poin yang saya sampaikan bahwasanya di bagian latar belakang ini penulis itu lebih condong kepada penjelasan sholat itu sendiri, pentingnya sholat itu sendiri gitu. Kemudian di bagian latar belakang ini seharusnya suatu perbaikan atau gimana nih caranya supaya orang tua ini bisa membimbing anaknya dalam melaksanakan sholat. Nah, mungkin itu bisa dibahas pada saat bagian hasil penelitian. Jadi untuk latar belakang ini lebih baiknya kita membahas secara condong itu mengenai penyebab daripada masalah itu terjadi gitu. Cuman di skripsi ini penulis itu sudah menjelaskan bagaimana caranya orang tua bisa membimbing anak itu dengan baik dalam hal mendirikan sholat. Kemudian di bagian yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Menurut saya kalau di bagian identifikasi masalah itu sudah sangat bagus banget ya, karena di sini penulis itu memberikan dua, yaitu ada yang namanya peranan penting bimbingan orang tua terhadap anaknya, anak remajanya dalam hal mendirikan sholat. Kemudian yang kedua itu faktor-faktor penghambat bagi orang tua dalam melaksanakan bimbingan mereka kepada anak remajanya itu untuk melaksanakan sholat. Itu sudah sangat bagus karena sesuai dengan judul kita dan sesuai juga dengan latar belakang masalah yang dibahas sebelumnya. Cuman di sini saya selaku reviewer ingin memberikan penambahan pada identifikasi masalah itu, yaitu dampak positif dan dampak negatif yang akan diterima oleh orang tua jika orang tua tersebut bisa membimbing anaknya dengan baik dalam mendirikan sholat, dan bagi orang tua yang kurang memberikan bimbingannya kepada anaknya dalam hal mendirikan sholat. Itu penting banget tuh, supaya menjadi acuan dan motivasi juga bagi para orang tua bahwasanya membimbing anak untuk bisa mendirikan sholat apalagi di usia remaja itu sangat penting. Kemudian di bab 2 ini lah yaitu landasan teori. Menurut reviewer, bahwasanya landasan teori yang diberikan yang dilakukan dibuat oleh penulis itu sudah sangat bagus sekali karena pada sesi ini penulis itu sangat-sangat membahas tuntas mengenai dasar maupun pengertian dari bimbingan orang tua itu sendiri untuk anak remajanya dalam mendirikan sholat. Kemudian di bab ketiga yaitu metodologi penelitian, metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini itu ada 5 tahap, teman-teman. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini, penulis itu menggunakan beberapa metode. Ada metode observasi, yang mana ini adalah metode pokok. Kemudian ada metode wawancara, dan juga ada metode dokumentasi, yang mana ini sebagai metode penunjang dari pengumpulan data tersebut. Nah, metode observasi ini digunakan oleh penulis. Secara langsung, penulis mengamati bagaimana keadaan orang tua dalam membimbing anaknya di desa datar Lebuai. Kemudian metode wawancara penulis gunakan untuk mewawancarai orang tua di sana, para remaja maupun tokoh agama yang ada di desa tersebut. Sedangkan metode dokumentasi yang dilakukan penulis itu untuk mendapatkan hasil daripada data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Nah, setelah data semua disimpulkan, dapat semua, terkumpul semua datanya, penulis menggunakan metode deskriptif dan induktif untuk menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut sehingga menjadi kesimpulan umum dari si penulis tersebut. Baik, selanjutnya yaitu hasil dari penelitian, yang mana yang disampaikan penulis ini bahwasannya memang belum berhasil ya peranan bimbingan orang tua dalam melaksanakan sholat bagi anak remajanya. Karena memang terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, sehingga orang tua kurang memahami bagaimana caranya tuh membimbing anak dengan baik dalam hal mendirikan ibadah sholat wajibnya. Kemudian yang kedua ada kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja. Yang ketiga ada kurangnya bimbingan orang tua dalam pelaksanaan sholat karena kesibukan orang tua dalam mencari nafkah. Dan yang terakhir ada kurangnya latihan, suri tauladan, contoh yang baik untuk anaknya dalam mendirikan sholat. Itu ya teman-teman, ada faktor-faktor tertentu. Jadi bukan hanya dari orang tuanya yang salah, tapi anak remajanya pun ini menjadi salah satu faktor utama juga.
Karena dari remajanya itu sendiri pun kurang menyadari dan kurang keinginannya dalam melaksanakan sholat. Sehingga ditambah faktor lingkungan juga yang kurang memadai, baik itu lingkungan keluarganya sendiri, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sehingga sangat sulit sekali bagi orang tua untuk bisa membimbing anaknya dengan baik dalam hal mendirikan sholat. Hasil dari review saya terhadap skripsi dari Kak Novel Kurniawan yang membahas tentang peranan bimbingan orang tua terhadap anak remajanya dalam mendirikan sholat. Nah, semoga dengan skripsi ini, ya, dengan review ini juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi serta pembelajaran buat kita semua untuk terus meningkatkan keinginan kita, motivasi kita untuk terus memperbaiki sholat kita, apalagi di masa-masa remaja ini. Semoga kita selalu terjaga dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, karena segala kesempurnaan dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.